Ciripit. Film ini mengisahkan kehidupan seorang santri yang terperangkap di pondok iblis berkedok Islam. Tak hanya peserta didik yang menjadi korban pelecehan seksual, namun semua pengurus pondok tertipu oleh ustadz, sekaligus menantu dari sang pemilik pondok. Dari satu orang itu, pengaruh buruk mulai berkembang hingga menghancurkan segalanya. Keburukan yang terus ditutupi, bangkainya akan tercium juga. Bagaimana nasib para santri di asrama wanita yang terjerat lingkaran iblis? Berikut ceritanya. Seorang wanita bernama Sri Lari sedang ketakutan di tengah ladang jagung seolah-olah ia dikejar sosok misterius. Wanita berbaju merah itu terus melarikan diri meski ia sudah kelelahan. Setelah jauh melangkah hingga di titik terlemahnya, wanita itu terjatuh dan kakinya berdarah tertusuk runcing. Sosok misterius yang menyerupai wanita itu terus mengejar dan memaksanya berlari dalam kondisi kaki penuh darah. Ia tak kuat lagi melangkah. Ditambah lagi rasa sakit di kakinya semakin terasa. Sosok misterius itu kini berjalan tepat di belakangnya dan siap untuk menyerang. Dan inilah cinta tak direstui, loh. Dan inilah Corin. Malam itu Zahra tanpa sangat tekun belajar agar bisa setor hafalan esok pagi. Siswi kelas 3 Asrama Putri Al-Hikmah itu terkenal sebagai siswi teladan yang memiliki segudang prestasi, selain rajin belajar. Zahra juga selalu dipercaya gurunya hingga diberi amanah sebagai ketua kelas. Setelah menghafal sembari mengartikan perkata, Zahra pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Baru sesaat melepas jilbab, Zahra mulai mendengar langkah kaki yang semakin mendekati toiletnya. Di sela pintu terlihat dua pasang kaki berhenti tepat di depannya. Zahra terbangun mendengar suara temannya yang memanggilnya. Santriwati itu langsung istighfar setelah mendapat mimpi buruk mengerikan itu. Teman sekamar Zahra bernama Icha, dan Gendis merasa heran karena tak biasanya Zahra bangun terlambat. Zahra langsung mengambil gayung berisi sabun dan perlengkapan mandi untuk bersiap pergi ke masjid. Sesampainya di masjid, para santriwati setor hafalan di mana, teman-teman yang lain menyimak di belakang. Umiyana bertanya siapa lagi yang hendak setoran dan Zahra pun langsung duduk di depan gurunya untuk setoran subuh. Tak berselang lama terdengar suara dering ponsel berdering nyaring. Ternyata salah satu santri menyembunyikan ponselnya di dalam mukena. Seperti kebanyakan pondok pesantren HP adalah benda terlarang yang tidak boleh dibawa. Apalagi sampai mengganggu jalannya pembelajaran, di sana Umiyana terpaksa menyita ponsel itu sembari memarahi santrinya. Di perjalanan pulang Zahra bersama Icha dan Gendis berpapasan dengan Umiyana dan suaminya Ustadz Jailani. Sang Ustadz meminta Zahra untuk masuk ke ruangannya. Segera hal itu menimbulkan isu jika Ustadz Jailani hendak menjadikan Zahra sebagai istri kedua. Asrama putri itu memiliki seorang pembina bernama Kiai Mustafa, sementara Ustadz Jailani menjabat sebagai pengurus asrama. Ustadz Jailani dan Umi Ana adalah kepala asrama putri. Di ruangannya, Ustadz Jailani menerima calon santri baru bernama Yolanda setelah Zahra datang. Ustadz Jailani meminta Zahra untuk memimpin Yolanda agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya itu sebelum pergi. Zahra sempat bertatapan dengan Ustadz Jailani yang membuat hatinya berdegup kencang. Ia segera membawa Yolanda pergi berkeliling asrama, memperkenalkan aturan dan denah lokasi asrama. Zahra membawa Yolanda untuk menempati ranjang kosong satu kamar dengannya. Kedatangan Yolanda sontak menjadi pusat perhatian santriwati lainnya. Yolanda sibuk memperhatikan sekitar dan bertanya akses untuk keluar masuk asrama. Tepatnya santriwati baru itu sudah berencana untuk kabur bahkan sebelum memulai pelajaran. Zahra menjelaskan di asrama Al-Hikmah itu hanya dihuni santri kelas 3 saja dan tidak bercampur dengan santri tingkat 1 atau 2. Ia memberikan beberapa buku bacaan untuk belajar. Yolanda, Icha, dan Gendis langsung salfok karena rambut Yolanda yang berwarna kemerahan. Zahra menjelaskan jika di asrama mereka setiap jam 10 malam listrik dimatikan agar para santri bisa beristirahat tepat waktu. Meski demikian, mereka harus setoran hafalan Al-Quran dan hadis setiap pada subuh. Gendis pun bertanya, mengapa Yolanda pindah dari Jakarta ke Cikapundung? Jika dirinya terpaksa masuk pesantren karena dipaksa ibunya, Yolanda bahkan mengutarakan niatnya untuk tidak berlama-lama hidup di dalam asrama. Ia mengeluh karena di pesantren tidak ada jaringan wifi. Gendis justru berkata, jika dirinya sering mengantar Icha ke warnet untuk berpacaran dengan santri, putra bernama Yafi. Tak berselang lama, Umiyana masuk ke kamar mereka untuk memeriksa santri baru Yolanda.
Yana memberikan spray untuk ranjang baru Yolanda, dan langsung diambil Zahra, yang dengan sukarela memasangkan spray itu ke kasur Yolanda. Yana menegaskan jika kebersihan kamar harus selalu dijaga bersama, serta mematuhi semua aturan yang berlaku di sana. Setelah Yana pergi, Icha dan Gendis buru-buru pergi ke kamar mandi sebelum antri panjang kaki. Gendis tak sengaja menabrak tas Yolanda hingga pisau lipat merah keluar dari tasnya. Mereka ketakutan melihat isi tas Yolanda itu, sementara Yolanda menjelaskan dengan santai jika pisau itu digunakan untuk menjaga diri. Malam harinya, jam 10 seperti biasa, penjaga sekolah bernama Pak Malik mematikan saklar asrama. Di waktu yang sama, uji singkatan dari Ustadz Jailani memimpin jalannya suatu kajian. Ia menjelaskan terkait sosok jin yang ditugaskan untuk menemani manusia yang hidup, yaitu jin. Corin di tengah-tengahnya kajian terdengar suara teriakan santriwati dari dalam asrama Pak Malik, yang memiliki keterbatasan, bicara hanya menunjukkan ke arah gadis desa yang kesurupan. Itu sembari berlari tergesa-gesa menghampiri Uje. Gadis itu dibawa oleh warga menuju pondok pesantren agar bisa disembuhkan dengan. Uje pun langsung membacakan berbagai doa sambil menggetarkan lonceng kayu di titiknya. Ketika itu, ada santriwati pondok juga ikut kerasukan setan. Uje pun harus bergerak cepat menyembuhkan 2 orang sekaligus. Lonceng kayu di tangannya itu semakin kencang digetarkannya, hingga 2 gadis yang kerasukan berhasil siuman. Sekembalinya ke kamar Icha, menyadari ada yang aneh dengan cara Uje meruqyah. Bukannya menggunakan bacaan ayat suci Al-Quran. Namun ustadz mereka itu justru menggunakan bahasa Sunda untuk menyembuhkan gadis-gadis yang kerasukan setan. Santri baru Yolanda justru tidak percaya dengan fenomena kerasukan. Ia berkata jika orang yang kerasukan hanya sengaja berakting untuk Fong. Cari perhatian saja. Zahra menuturkan jika kerasukan itu adalah pertanda bahwa manusia merupakan makhluk lemah yang butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kiai Mustafa. Yolanda bingung siapa Kiai Mustafa yang dimaksud, karena selama mondok di sana, Yolanda belum pernah bertemu beliau. Gendis menjelaskan sekarang sedang ada pemilihan kepala desa dan Kiai Mustafa diminta untuk membantu, mengingat pengikut setia Kiai Mustafa sangat banyak. Sesampainya di asrama Zahra yang berada di kamar mandi, kembali dihantui oleh langkah kaki mengerikan di balik pintu toiletnya terbuka dan cahaya lampu kemerahan membuatnya pingsan. Karena ketakutan saat terbangun, Zahra sudah berada di kamarnya berkeringat hebat. Melihat nafas Zahra yang terengah-engah, Yolanda mengetahui jika Zahra bermimpi buruk. Saat hendak berdiri, Zahra merasakan kursinya basah dan ternyata ia mengompol di celana setelah bermimpi buruk. Karena jam baru menunjukkan pukul 02.15, Zahra buru-buru membersihkan kursi. Saat sholat subuh berjamaah di Masjid Yolanda yang masih sangat mengantuk sampai ketiduran waktu sujud. Paginya saat pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasanya, samar-samar terdengar lagu dari telinga Yolanda. Santri baru itu langsung menutup mulut Zahra dengan sangat kencang, takut ponselnya ketahuan guru. Tak berselang lama, Uje masuk ke dalam kelas dan disambut dengan salam yang dipimpin Zahra selaku ketua kelas. Uje membagikan selembar kertas pada para siswi didiknya, sembari berkata, jika malam nanti akan dilangsungkan ujian praktek Corin. Ia menegaskan jika Corin adalah jin yang menyertai dan menyerupai manusia. Para santri diajarkan untuk bisa memanggil jin Corin dan bertemu serta berkomunikasi langsung dengan mereka. Uje berdalih memberi ilmu supernatural adalah cara manusia untuk melepaskan diri dari nafsu duniawi. Yolanda langsung mancungkan tangan bertanya pada ustadznya terkait manfaat memanggil jin Corin. Mendengar pertanyaan itu, Uje justru murka dan berkata, jika Yolanda belum siap menerima ilmu dari mursyid di pesantrennya itu. Sang ustadz seolah mengusir Yolanda secara halus untuk tidak mengenyam pendidikan di pesantrennya tersebut. Sontak semua santri pun bungkam enggan bersuara. Uje menegaskan kembali jika sifat ujian praktek Corin ini adalah wajib dan akan menentukan kelulusan para santrinya. Ia memberikan selembar kertas pada Zahra yang berisi tata cara ujian praktik pemanggilan Corin. Di antaranya yaitu menggunting kuku, memotong rambut, menyediakan kain kafan yang tertulis nama bin di dalamnya, mandi junub, dan membawa 1 butir jeruk purut, lalu menghafalkan doa yang tertulis dalam ejaan Arab sama-sama. Zahra melihat sosok jin yang berdiri tepat di belakang kaki Uje setelah pelajaran usai.
Mereka pergi keluar kelas untuk mengikuti olahraga saat Yolanda duduk sendirian di bawah ring basket sekelompok santri lain mengolok-oloknya. Mereka berkata jika Yolanda mirip dengan Sri, mantan santri yang hamil, entah dengan siapa dan sudah dinikahkan. Mengetahui jika dirinya menjadi bahan olokan Yolanda, langsung menghampiri sekelompok gadis bermulut sampah itu. Perdebatan di antara mereka pun tak terhindarkan lagi, hingga Zahra marahi teman-temannya itu. Kelompok gadis tukang gibah itu pun pergi begitu saja. Zahra menjelaskan kepada Yolanda jika Sri dulunya santri di mereka juga, namun dikeluarkan dari pondok saat awal masuk kelas 3 dari kabar yang beredar. Sri pernah menyerang Ustadz Uje tanpa sebab dan motif penyerangan itu pun tak ada yang mengetahui kecuali Sri sendiri. Yolanda makin curiga jika ada yang gak beres dengan pondokannya itu. Di waktu yang sama, Ica asik ngobrol di gerbang samping asrama dengan pacarnya Yafi. Tampaknya mereka bertengkar karena saling cemburu satu sama lain. Melihat ada santri baru, Yafi sempat melirik Yolanda. Zahra memanggil Ica untuk segera kembali ke kelas sebelum kepergok gurunya mereka. Setelah Yafi pergi, Ica kembali bergabung dengan Zahra dan Gendis yang asik main kucing hitam. Yolanda justru menghilang entah kemana. Di tempat lain, Ustadzah Yana menjamu suaminya Uje yang membaca buku sendirian di ruang tamu. Yana memberikan minuman dari abahnya sebagai ikhtiar agar mereka bisa cepat punya momongan wanita itu. Sempat curiga dengan Zahra dan bertanya apa yang terjadi dengan santriwati mereka, ucap Umi Yana. Ustadz Uje menegaskan jika urusan santri biar diserahkan padanya, dan Yana cukup duduk manis di rumah menjaga kesehatan rahimnya. Yana pun hanya bisa mengangguk dan menerima dengan pasrah perintah dari suaminya itu. Zahra masih kebingungan mencari keberadaan Yolanda yang tidak ada di mana-mana saat berada di dekat kolam ikan. Zahra menemukan kelinci putih sampai kegirangan memeluknya. Dari kejauhan terlihat Pak Malik menangkap satu kelinci yang masuk ke dalam perangkap. Zahra mengikuti kemana penjaga asrama itu pergi. Mereka masuk ke dalam hutan yang dalam dan sebuah gubuk. Di dalam hutan itu, Yolanda tiba-tiba muncul mengejutkan Zahra yang memeluk kelinci. Si kelinci sampai loncat pergi ketakutan dan kaki Zahra menginjak dahan kering. Mendengar keributan di sekitar Pak Malik menengok keluar. Untungnya Zahra dan Yolanda berhasil sembunyi dan tidak ketahuan. Di gubuk sebelah ternak ayam itu, Zahra dan Yolanda melihat Uje memberi jimat kepada warga yang kerasukan setan. Jimat itu harus ditanam di kuburan dibantu oleh Pak Malik. Yolanda dan Zahra sangat penasaran apa yang dilakukan Uje di dalam gubuk. Sembari mengendap-endap, masuk mereka mendengar bacaan mantra yang dibacakan Uje menggunakan bahasa Sunda. Melihat wanita berlenggak-lenggok di dalam gubuk, Yolanda langsung merekam kejadian itu dengan ponselnya. Oke, terlihat memotong kuku dan rambut wanita itu tak berselang lama. Pak Malik kembali ke dalam gubuk setelah menanam jimat di kuburan. Zahra dan Yolanda pun lari dari situ dan kembali ke kamar mereka masing-masing. Sementara itu, seorang gadis desa disekap dalam gubuk dengan kaki diikat rantai besi dan ternyata wanita itu Sri. Di situ Sri terus mengetuk batu ke lantai, berharap ada orang yang mendengar dan menyelamatkannya. Pak Malik datang membawakan makanan untuk Sri, jagung rebus, dan langsung dimakan dengan sangat lahap seperti orang tidak makan sebulan. Sore harinya, sebelum pelaksanaan ritual Qorin, para santri sibuk memotong kuku mereka, yang diantaranya ada yang masih pendek. Yolanda langsung membuang semua kuku temannya, sembari berkata, jika ada yang aneh dengan ritual itu. Yolanda berkata, jika warga desa yang kerasukan disuruh masuk ke pondok dan disuruh mengumpulkan kain kafan sama seperti ritual Qorin. Meski sudah merasakan ada yang aneh dengan ritual itu, para santri tidak bisa mengelak. Karena ritual itu adalah ujian wajib untuk menentukan nilai praktek serta kelulusan mereka. Yolanda menunjukkan bukti rekaman video dari apa yang ia lihat bersama Zahra siang tadi. Semua santri yang melihatnya pun beristighfar ketakutan. Mereka mendesak Zahra untuk berbicara dengan Uje untuk meminta keringanan agar ujian praktek Qorin ditiadakan. Dengan sangat terpaksa, Zahra melangkah menuju ke ruangan Uje, sedangkan Yolanda mengintip dari belakang. Belum sampai masuk ruangan Uje, Zahra lari kembali ke asrama dan berbohong pada teman sekelas jika ritual tetap diadakan. Ia berkata sudah melakukan negosiasi, namun Uje tidak mengabulkan permintaan mereka. Yolanda mengetahui semuanya, namun ia hanya bisa diam.
Zahra mengumpulkan kain kafan yang berisi jeruk, rambut, dan potongan kuku, bertuliskan nama santri beserta bin di bungkusan itu sembari menunggu ritual tiba. Zahra memeriksa siapa saja yang belum mengumpulkan syarat ujian. Yolanda sengaja duduk di dekat Zahra, mempertanyakan, mengapa Zahra begitu patuh pada ustadznya? Sementara ia melihat sendiri kejanggalan dari ritual itu. Zahra tak mampu berkata-kata, dan ia langsung pergi sembari berkata, bukan masalah baginya. Akhirnya Yolanda mau ikut ritual karena tidak enak pada Zahra. Malam itu suasana hening semakin mencekam, disertai hujan yang mengguyur sekujur badan para santriwati yang dibariskan di alam terbuka dengan membawa kain kafan bertuliskan nama masing-masing. Uje menggetarkan lonceng kayu di tangannya, sementara tubuh Zahra menggigil karena kedinginan. Uje menuntun Zahra untuk membaca doa sebelum ritual Qorin dimulai. Ia memaksa semua santri melemparkan kain kafan itu ke dalam liang yang sudah disediakan, satu persatu setelah membacakan mantra pemanggil jin Qorin. Dalam mantra berbahasa Indonesia itu terdengar, jelas jika mereka memohon agar bisa memanggil serta melihat Qorin mereka masing-masing dan menyerahkan jin Qorin itu entah kepada siapa. Ritual berakhir sekitar jam 11 malam, di mana santri sudah kembali ke kamar masing-masing. Zahra menyempatkan diri untuk minta maaf pada Yolanda karena memaksanya untuk ikut ritual. Yolanda berkata jika terjadi apa-apa dengan mereka, Zahra harus berani melawan dan jangan takut. Di malam yang semakin larut, terdengar petir yang menyambar membangunkan Umiyan dari tidur panjangnya. Ia membuka rak lemari yang terkunci rapat berisi gulungan kain kafan dengan namanya di sana Yana bin Mustafa. Di bawah gulungan kain kafan itu tersimpan buku Risalah Jin, karya Kiai Ade Nur Rahman, yang berisi tata cara dan proses pemanggilan jin dalam jiwa manusia, serta cara terhindar dari gangguan jin. Tiba-tiba pintu rumah Yana terbuka. Ustazah itu segera mengenakan jilbabnya untuk pergi keluar menghampiri suaminya, yang duduk sendiri di pendopo. Saat langkahnya semakin dekat, terdengar suara Uje yang memanggil istrinya dari dalam rumah. Yana sontak menoleh ke belakang, di mana suami itu berdiri di teras memanggilnya. Ternyata sosok pria mirip seperti suaminya itu menghilang dari pendopo, yang itu adalah jin Qorin Uje. Yana berlari menghampiri suaminya, sembari berkata kain kafan di rak lemari bertuliskan namanya itu digunakan untuk apa. Uje berkata, jika ilmu itu bukan kapasitas Yana untuk mengetahuinya. Yana menegaskan jika Abah Mustafa tidak pernah membenarkan siapapun untuk mempelajari ilmu tentang jin jika dirinya sendiri belum mampu. Uje justru berkata jika Abah Mustafa tidak pernah peduli dengan pesantren. Yana sakit hati mendengar hal itu karena abahnya adalah pendiri pondok yang terus melindungi pondok pesantrennya itu dari kemusyrikan. Yana mengaku menyesal karena selama ini dirinya tidak pernah percaya dengan laporan yang dituturkan Sri dan santri lain kepadanya. Uje pun murka dan membanting kaca untuk menakuti istrinya. Saat itu Zahra tengah menyikat gigi sendirian di kamar mandi sambil menatap ke cermin. Ia berhenti menyikat gigi, namun bayangannya masih meneruskannya. Zahra sampai melongo melihat fenomena itu, namun si bayangan buru-buru mengikuti. Tak berselang lama terdengar suara dari balik toilet yang membuat Zahra semakin ketakutan. Gadis itu membersihkan mulut untuk segera kembali ke kamar. Namun tak disangka Ika keluar dari toilet dan berjalan menghampiri Zahra. Gadis itu buru-buru pergi dan pamit pada Ica untuk kembali ke kamar terlebih dahulu. Anehnya, sosok Ica langsung menghilang. Begitu Zahra meninggalkan kamar mandi, sesampainya di kamar, Zahra melihat Ica masih tidur di ranjangnya, dan ternyata sedari tadi Ica belum pergi ke kamar mandi dan masih bermalas-malasan di kamar karena sedang haid. Zahra hanya bisa terduduk diam sambil bertanya-tanya. Siapa yang baru saja dilihatnya di kamar mandi? Tiba-tiba Ica berdiri di depan Zahra dengan kaki pucat berdarah dan menjinjing roknya hingga ke atas paha, melihat Zahra ngos-ngosan sendirian. Gendis menyadarkan gadis itu, yang ternyata Ica duduk mencengkram perut yang terasa kram sementara itu. Sementara itu di persembunyiannya Yolanda sedang merokok sendirian dan melihat Zahra keluar dari kamar, Yolanda bergegas mengikuti santri itu yang masuk ke dalam ruangan Uje. Dengan ponsel andalannya, Yolanda tak lupa untuk merekam kejadian sebelum subuh itu. Siang harinya, Yolanda menunjukkan rekaman videonya itu pada Zahra. Yolanda berkata jika dirinya mengetahui jika Zahra sering diminta untuk menemui Uje di ruangannya. Zahra terangis sejadinya karena enggan bercerita.
Yolanda berkata jika dirinya bisa menelepon polisi atau mengadukan Uje kepada Ustazah Yana. Zahra terlihat ketakutan dan berkata jika Umi Yana melihat ponsel Yolanda, maka ponsel itu akan disita. Yolanda berkata hendak pergi ke rumah Kiai Mustafa untuk melaporkannya bersama Zahra. Mereka menyelinap masuk ke ruang guru untuk mencatat alamat rumah Kiai Mustafa. Saat Yolanda masuk ke dalam, Zahra menunggu di luar ruangan samar-samar melihat seorang gadis berbaju merah memergokinya. Zahra mengikuti kemana arah gadis itu pergi, sampai lupa jika dirinya harus menjaga Yolanda. Dan benar saja, Yolanda ketahuan oleh Umi Yana saat hendak melaporkan kesesatan Uje pada Kiai Mustafa. Umi Yana langsung menyeret Yolanda keluar dan menyita HP dari santri itu. Yolanda berkata, jika Uje hendak melecehkan para santri saat dia hendak menunjukkan bukti, Umi Yana langsung membawa ponsel itu dan meminta Yolanda untuk segera pergi ke kamar. Yolanda sangat marah melihat Zahra yang tidak menjaganya dan malah kabur, entah kemana. Zahra berkata jika dirinya baru saja melihat Sri dan mengejarnya, namun ia kehilangan jejak. Mereka sampai bertengkar karena hal itu dan dipisahkan oleh Gendis. Saat Yolanda pergi ke kamar, ia mendengar suara teriakan Ica yang disakiti Yafi. Yolanda menghampiri mereka dan meminta Yafi untuk melepaskan tangan Ica yang dicengkram kuat. Yafi justru mengolok-olok Ica sebagai perempuan yang sudah tidak perawan lagi dan tidak bisa dipercaya. Yolanda memperburuk hubungan asramanya dengan Yafi. Yolanda mengusir Yafi sembari mengumpat. Yafi pun pergi meninggalkan Ica, namun Ica malah menyalahkan Yolanda karena memperburuk hubungan asmaranya dengan Yafi. Yolanda menasehati Ica agar tidak terlalu bucin, apalagi dengan cowok kasar seperti Yafi. Ica meminta Yolanda untuk tidak ikut campur, karena ia merasa senang di luar sana, masih ada yang peduli dengan dirinya. Gadis itu sangat marah pada Yolanda dan meninggalkannya begitu saja setelah mendapat laporan dari Umi Yana. Uje langsung memanggil Zahra, ia bertanya, mengapa sebagai ketua kelas, Zahra tidak bisa menertibkan temannya sendiri sampai kecolongan? Yolanda mengambil banyak video kegiatan di dalam pondok. Zahra hanya bisa menangis dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat temannya. Uje mengancam agar Zahra menghalangi semua santri yang berani menghubungi Kiai Mustafa, terutama Umi Yana istrinya sendiri. Ia berkata jika Zahra tidak bisa mengendalikan teman-temannya, maka apa yang dilakukan mereka di dalam toilet setiap malam akan dibeberkan ke publik. Zahra langsung lari keluar sambil menangis sampai-sampai menabrak temannya sendiri. Dengan tatapan kosong, gadis itu masuk ke dalam ruangan Uje. Zahra, yang penasaran mendekati ruangan itu untuk mengintip ke dalam, Ica menarik tangan Zahra dan membawanya kembali ke kamar. Gadis itu menangis sembari mengaku pernah ditiduri oleh Uje. Parahnya lagi, tidak hanya Ica yang jadi korban, hampir semua santri di pondok itu sudah ditiduri ustadznya sendiri. Zahra semakin yakin jika Ustadz Uje adalah pria brengsek yang hanya memanfaatkan kepolosan para santri untuk memuaskan nafsu setannya saja. Zahra mengajak Ica dan santri lainnya untuk melawan bagaimanapun caranya. Yolanda yang pura-pura tidur mendengar semua pembicaraan dua temannya itu. Dengan pisau lipat di tangannya, Yolanda terlihat sangat murka, seolah-olah hendak membalaskan kesengsaraan teman-temannya. Tak berselang lama, Gendis masuk ke dalam kamar, memergoki Ica dan Zahra menangis sambil berpelukan. Di tengah malam, Ica terbangun untuk kencing di kamar mandi, sembari membawa lampu minyak. Ia masuk ke dalam toilet dan tiba-tiba Ica bertemu dengan jin korinya sendiri. Dengan wujud persis seperti dirinya, namun berwajah pucat mengerikan. Ica buru-buru lari ke pintu, namun seketika itu pintu itu pun terkunci rapat. Di waktu yang sama, Gendis masih tidur pulas di kamarnya. Terlihat sosok jin korin melangkah pergi menuju ke ranjang Yolanda dan mengambil pisau lipat miliknya. Zahra keluar mencari keberadaan Ica, namun bertemu dengan Uje yang masuk ke kamar mandi wanita. Zahra memergoki Uje membacakan mantra pada Ica sembari menggabrut gadis itu, yang tak bisa melawan karena kesirap. Zahra sampai menangis melihat kenyataan mengerikan di depan matanya itu. Ia tak pernah menyangka, Ustadz yang selama ini dekat dengannya itu malah bermantap-mantap dengan santriwati lainnya. Zahra berlari keluar hingga menemukan kucing Gendis yang bernama Cici mati di halaman. Yolanda terbangun dari tidurnya menghampiri Gendis, dan di sini Gendis beranggapan bahwa Yolanda lah yang membunuh Cici, karena pisau Yolanda ditemukan di samping jasad Cici. Zahra mencoba menenangkan Gendis, namun gadis itu tetap menuduh Yolanda sebagai pelaku pembunuhan Cici.
Yolanda sampai bersumpah jika dirinya tidak pernah melakukan hal itu, karena Zahra terus membela Yolanda santri lain, justru memojokkan Zahra karena membela pelaku pembunuh Cici. Zahra berkata, bukan waktunya bagi mereka untuk saling tuduh satu sama lain. Zahra mengajak teman-temannya untuk melawan Uje yang sedang berbuat mesum di kamar mandi. Seketika itu, Ica muncul dalam kondisi kerasukan setan, sambil terus mengucapkan mantra. Hal itu membuat semua santri menangis ketakutan. Pagi harinya, Uje menghukum semua santri untuk bersujud di tanah berbatu. Ica masih kerasukan setan dan berkata jika Uje sama seperti dirinya akan terkungkung di neraka jahanam. Uje justru berkata jika dirinya lah yang membangkitkan setan dari neraka, ia memaksa setan-setan untuk bersujud kepadanya. Langit terlihat semakin gelap di mana Ica terus mengerang dan santri lainnya ikut kerasukan. Umiyana berlari menghampiri mereka dan meminta Uje untuk menghentikan semuanya. Uje menolak dan berkata jika semua gadis itu adalah miliknya dan akan menjadi urusannya. Ia menyadari hal berbahaya dan langsung memberitahu Yana. Sayangnya rumah Hana kosong, hingga Umi Yana harus menelepon ponsel Ustadzah Hana saat malam tiba. Umi Yana masih belum berhasil menghubungi Umi Hana. Ternyata Hana disekap di dalam kandang ayam bersama Sri. Hana menangis sembari meminta maaf pada mantan santrinya dulu yang memberi laporan terkait kelakuan Uje. Dari luar kandang Uje berkata jika semua ini dilakukannya karena kesalahan Kiai Mustafa. Karena ia merasa disepelekan dan tidak dianggap oleh Kiai Mustafa. Di waktu yang sama, Umi Yana berzikir dengan 3 botol air demi menyelamatkan santrinya di pondok. Tak disangka Umi Yana seolah-olah melihat Kiai Mustafa duduk di depannya dengan penuh cahaya. Kiai Mustafa membimbing Yana untuk berzikir dengan doa keselamatan. Seketika itu pintu di gubuk kandang ayam terbuka, di mana Uje meyakinkan Hana jika semua akan segera usai. Si Jailani memanggil Malik untuk mengeluarkan jasad Kiai Mustafa dan dikuburkan sekarang juga. Hana mengintip dari balik ruang skap. Ia melihat ayahanda terbaring tak bernyawa. Tangisan pecah semakin histeris, terlebih lagi pelaku yang membunuh sang ayah adalah suaminya sendiri. Di asrama Gendis masih menangisi Cici yang mati dibunuh. Zahra masih membujuk Gendis untuk berdamai dengan Yolanda, karena bukan dia yang membunuh Cici. Yolanda menangis dan berkata jika dirinya pernah ingin bunuh diri saat kekasihnya mati. Yolanda dicekik dan dilecehkan oleh kekasihnya sendiri hingga didorong ke jurang. Yolanda melawan sekuat tenaga hingga kekasihnya yang jahat itu masuk jurang dan mati. Seketika ia menanggung rasa bersalah hingga menjadi bulan-bulanan keluarga kekasihnya itu. Sampai Yolanda harus minum obat antidepresi dan sengaja overdosis untuk mengakhiri semua penderitaan hidupnya. Ia meminta maaf pada Gendis dan menjelaskan jika dirinya tidak melakukan hal keji pada Cici. Gendis masih sangat marah dan tidak menerima alasan apapun. Mereka mulai bertengkar hingga membuat Ica kesurupan lagi. Ica mengamuk dan melukai Gendis. Saat hendak menyerang Zahra, Yolanda langsung menahan tubuh Ica. Gendis membantu menahan kakinya. Sementara Zahra mengambil tali di dalam tas Yolanda. Setelah mengikat tubuh Ica, Yolanda dan Zahra mencari Umi Yana, sementara Gendis yang kakinya terluka menemani Ica. Saat mereka mencari kunci di ruang guru, beberapa jin korin muncul menyerang mereka berdua. Tubuh Zahra dan Yolanda ditarik menjauh oleh jin korin. Mereka masing-masing. Yolanda lari memasuki ruangan Uje, sementara Zahra dibawa pergi hingga diselamatkan seseorang misterius. Di waktu yang sama, Gendis mengambil senter di bawah kolong meja hingga tak sadar jika Ica menghilang. Ternyata Gendis sampai pingsan saking takutnya melihat Ica meliuk bak kaya pertunjukan sirkus. Di dalam ruangan, Uje Yolanda menemukan buku risalah jin dan membaca doa penangkal iblis. Ia merobek halaman itu dan bersembunyi karena terdengar suara pintu dari luar ruangan. Yolanda pun segera bersembunyi di bawah meja. Tak berselang lama, Uje masuk ke dalam dan meletakkan lampu di atas meja. Tak berselang lama, Ika yang kerasukan setan masuk ke ruangan itu sembari membaca mantra. Uje membunuh gadis itu tanpa ampun. Yolanda menangis sejadinya, terlebih lagi jasad Ica terbaring di dekat tempat persembunyiannya. Saat Yolanda hendak menolong Ica, jin korin Yolanda muncul mengajak duel. Jin itu membawa pisau lipat milik Yolanda untuk menyakitinya. Zahra disadarkan Umi Yana dari bayang-bayang Uje yang menakutkan. Zahra menangis di depan Yana. Ia mengaku telah dilecehkan berulang kali oleh Uje. Dan bukan hanya Zahra, namun santri putri lainnya juga menjadi korban. Gendis tersadar tanpa ada Ica di kamarnya.
Ia segera pergi dan menemukan kamar lain ribut karena beberapa santri kerasukan setan. Ia berlari mencari keberadaan Icha, namun malah menemukan Zahra sedang makan bangkai kucing Cici. Di tempat lain, Jin Korin Yolanda menyayat tangannya sendiri, namun Yolanda ikut terluka. Darah mulai mengucur deras, di mana Yolanda kembali berlari kencang menyelamatkan diri. Kondisi di dalam asrama putri itu semakin kacau. Wabah Jin Korin merajalela hingga tak ada yang bisa lolos darinya. 1 melawan 1 antara manusia dengan jin. Sayangnya, kekuatan Jin Korin digambarkan begitu kuat hingga tak ada yang bisa menandingi mereka. Zahra bersama Umiyana kebingungan mencari Icha, Yolanda, dan Gendis yang tak berada di kamar mereka. Zahra terpaksa meninggalkan Umiyana untuk mencari teman-temannya. Saat itu Gendis menangis sendirian, memanggil nama Zahra. Zahra pun langsung menyadarkan temannya itu. Umiyana menghampiri Gendis dan mengoleskan mata Gendis dengan air yang sudah didoakan, sembari membaca doa menghalau iblis. Yolanda masih berlari ketakutan melihat Jin Korin yang menyakitinya. Umiyana melakukan hal yang sama pada Yolanda, dan berhasil menyadarkan Yolanda dari pengaruh penglihatan iblis. Tangan Yolanda, yang awalnya terlihat berdarah, ternyata tak terluka sama sekali. Yolanda menceritakan apa yang ia lihat di ruangan ujian mereka, langsung membawa jasad Icha yang mati terbunuh ke masjid untuk dimandikan dan disalati. Tiba-tiba pintu dan jendela masjid terbuka, diiringi dengan mata Icha yang menatap tajam ke arah Zahra. Mereka langsung menutup kain jenazah Icha, sekaligus menutup pintu dan jendela masjid. Gendis mengajak Zahra untuk membersihkan darah Icha yang mengalir di tikar yang takut mengotori karpet masjid. Zahra yang mencoba membantu pun tak kuat melihat jasad teman sekamarnya tergeletak kaku tak bernyawa. Zahra mengambil wudhu dan bercermin sambil menangis saat itu juga. Zahra terbayang kejadian ketika di kamar mandi, bagaimana dirinya dilecehkan oleh Jailani. Ustadz bejat itu berkata, jika Zahra mau memuaskan nafsunya, maka itu adalah bukti dari pengabdian seorang murid kepada mursyidnya atau pemimpinnya. Zahra tak bergeming dan hanya bisa menangis saat bermantap-mantap. Melihat hal itu, Zahra memecahkan cermin dengan kursi Jin Korin. Jailani muncul di belakang gadis itu dan berkata jika Zahra selama ini sudah tidak suci. Hanya untuk mendapatkan nilai maksimal secara sangat marah. Mendengar hal itu, Zahra menyerang Uje dengan potongan cermin tubuh Zahra menembus sosok jin itu hingga terbentur menabrak tembok. Zahra mengancam bundir, namun iblis itu justru tertawa berbahagia. Tak berselang lama, Yolanda masuk ke tempat itu, mempergoki Zahra dalam kondisi lemah tak berdaya. Zahra menangis dan berkata dirinya sudah tidak suci lagi. Yolanda mengajak Zahra untuk bersama-sama melawan kezaliman. Saat itu sosok Zahra sudah dikuasai Jin Korinnya sendiri. Zahra dan Yolanda melangkah pergi setelah Pak Malik pergi membawa cangkul di tempat lain. Jailani menyembelih beberapa kelinci untuk dipersembahkan pada sesembahannya, yaitu golongan Jin Korin. Umiyana memimpin membaca Al-Quran mendoakan arwah Icha. Anehnya, satu persatu Jin Korin para santri bangkit dan menertawakan para santri. Gendis mulai histeris karena melihat penampakan Jin Korin yang menggerakkan manusia untuk berbuat dosa. Umiyana sampai kebingungan menenangkan para santri yang kembali kacau. Jailani terus merapatkan mantra dan menggetarkan lonceng kayu di tangannya. Setelah menyadarkan Gendis, Umiyana mengobati satu persatu santri yang histeris agar kembali sadar dan waspada. Yolanda dan Zahra mengikuti Pak Malik yang masuk ke dalam gubuk kandang. Pak Malik membawa jasad Kiai Mustafa, pergi hingga membuat Yolanda dan Zahra ketakutan melihatnya. Dua gadis itu masuk ke gubuk dan menemukan Umi Hana bersama Sri ada di sana. Sri mulai mengamuk, hendak membunuh mereka berdua. Yolanda langsung membaca doa yang dibawa dari buku Risalah Jin, yaitu Surat Al-Jin. Jailani merasakan ada serangan dan berhenti merapalkan mantra. Sri terbaring lemah takber dengan tatapan kosong seperti kesambet jin. Yolanda segera melepaskan ikatan di tangan Umi Hana dan membawa Sri pergi dari kandang. Saat mereka melarikan diri, dipergoki oleh Malik yang menatap dengan penuh kebencian. Sri membujuk Pak Malik agar melepaskannya. Sesampainya di masjid, mereka bertemu dengan Umiyana yang masih berusaha menenangkan para santri. Malik kini berbalik menyerang tuannya sendiri, Jailani. Namun apa daya tubuh Malik telah dimantrai hanya dengan menggetarkan lonceng sekali saja. Jailani sudah bisa menggerakkan tangan Malik untuk menyakiti dirinya sendiri. Pria itu menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri tepat di ulu hatinya hingga Pak Malik pun meningoi di saat itu juga.
Zahra memperingatkan jika mereka semua harus segera pergi dari tempat itu agar bisa menyelamatkan diri. Semua orang bergegas keluar, namun jin Qorin Jailani menghalangi mereka. Umayana menjadi tameng paling depan yang siap melindungi para santrinya. Ia memimpin zikir hingga arwah Kiai Mustafa hadir untuk ikut berzikir. Bayangan arwah Kiai Mustafa semakin bertambah banyak, seiring banyaknya lantunan zikir yang dibaca Umayana, Qorin Jailani pun mulai kesakitan dan terbakar api neraka. Namun wujud asli Jailani sebagai manusia menampik tangan Yana hingga tasbih berhamburan. Tanpa belas kasihan, Jailani membunuh Yana dengan pisau di tangannya. Jailani menggetarkan lonceng kayu hingga langkah kaki para santri terhenti, hingga terasa berat, melangkah dan kaku. Hana mendekati suaminya itu dan mengusap pipinya tanpa basa-basi lagi. Hana langsung mencekik leher Jailani, sementara itu jin Qorin yang mendekat hingga tubuh manusia mulai hilang menjadi asap hitam tebal. Jailani berhasil melepaskan itan di lehernya dan berbalik mencekik Hana. Yolanda membaca surat Al-Jin ayat 1 dan 2 hingga berhasil menyingkirkan jin Qorinnya. Yolanda menyerang Jailani, namun pisau lipat itu dengan mudah malah tertusuk ke perut Yolanda sendiri. Zahra membaca surat Al-Jin yang terjatuh dari tangan Yolanda dan menggores leher Jailani dengan pisau. Tubuh Jailani pun didorong ke dalam sungai. Dan Jailani si Ustadz Cabul itu meninggoy. Zahra langsung menghampiri Yolanda yang sekarang tak mampu menahan kesakitannya lagi. Santri baru itu mati seketika. Zahra menangis sejadinya melihat teman barunya jadi korban. Pagi harinya mereka membakar semua gulungan kain kafan yang digunakan untuk ritual pemanggilan jin Qorin dengan pemusnahan barang magic itu. Dan film pun berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran agar orang mukmin tidak perlu takut dengan jin maupun makhluk gaib. Jin sama sekali tidak memiliki kemampuan mencelakakan manusia selama orang itu menjaga iman dan bertawakal kepada Allah. Ketika ada yang berhasil dicelakakan oleh jin, itu bukan karena jin memiliki kekuatan yang hebat, namun orang ini membuka peluang bagi setan untuk mengendalikan dirinya, sehingga jadilah dia budak setan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.